Halo gengs, ketemu lagi. Jadi geng, hari ini tuh kita pengen bahas apa? Ini pembahasan yang sudah aku rencanakan dari dulu gitu. Hampir 2 tahun lalu ya, aku pengen bikin gitu. Jadi, dan belum pernah kesampaian loh geng. Sorry ya geng, rambutnya basah, baru mandi soalnya. Dan belum pernah kesampaian aku untuk membuat, karena ya ada kesibukan, ada ini, ada itu ya geng. Jadi geng, di sini tuh aku pengen membahas sesuatu tentang kehidupan, tentang perkomplekan. Komplek berasa kampung banget. Ada beberapa hal, ada beberapa kasus yang aku temukan gitu. Mereka yang punya rumah di komplek gitu, di perkomplekan lah. Kan zaman sekarang daerah modern ini geng, rumah itu udah tertata rapi kan. Istilahnya itu yaitu perkomplekan gitu. Entah itu kompleknya elit atau setengah elit ataupun bawah gitu. Gak masalah gitu. Yang penting itu namanya itu udah disebut sebagai komplek ya gitu. Jadi geng, di sini aku tuh menemukan beberapa kasus di perkomplekan. Kan yang namanya ada komplek itu kan waktu dibangun pasti ada orang yang lebih awal di sana gitu, ataupun orang yang asal tanah di sana gitu, dia bikin juga di situ. Jadi seolah-olah mereka itu menguasai itu komplek. Biasanya itu orang yang lebih awal di sana dan orang pemilik tanah di area di situ juga yang bikin gitu. Jadi mereka itu seolah-olah adalah pemilik si komplek loh geng. Dan di sini itu geng, yang aku temukan kasusnya gitu. Pernah sih ya, teman aku tuh kan punya rumah. Dia itu kuliah dulu itu ya, dia itu kuliah dan dia itu punya rumah di komplek, dan kebetulan rumah dia itu jauh banget dari kota Banjarmasin loh geng. Dia orang berada, so otomatis kan geng, dia beli rumah gitu di sebuah komplek milik orang tuanya ya, dan RT di situ juga tahu gitu itu milik dia. Dan anehnya gitu, orang yang merasa tua di sana ataupun orang yang lebih berkuasa di komplek itu, mengapa sih ini rumah udah perkomplekan, it's okay, istilah menjadi lu gue gitu kan. Urusan kita masing-masing gitu, nggak perlu untuk yang kepo, nggak perlu untuk yang bla 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 bla, nggak perlu untuk yang terlalu ya ini itu kan, yang akhirnya memicu ketidaknyamanan di antara personal di komplek itu kan. Harusnya di zaman era modern ini kita lebih dewasa lagi menanggapi sesuatu hal yang itu adalah ya itu kinerja dia, itu adalah sifat dia, dan itu adalah pribadi dia. It's okay, yang penting kita tidak menyinggung, dan yang penting kita tidak menjadi musuh, karena kita di komplek itu kan geng, meskipun kita tidak terlalu kenal, yang penting kita bisa senyum dan selalu bertegur sapa ataupun selalu bersenyum-senyuman gitu. Dan itu adalah sebuah langkah yang terbaik kan untuk membina silaturahmi. Dan kita gak tahu di kehidupan kita nanti entah ada apa, dan kita butuh bantuan, kan mereka bisa bantu loh geng. Jadi di sini geng, kasus di rumah teman aku ini di kompleks sana itu, dia pulang jam 1 malam, karena kan ya namanya anak muda kan kadang-kadang pulang jam 1 malam, tapi tidak untuk mabuk-mabukan, tidak untuk obat-obatan gitu ya, dengan baik-baik lah gitu. Ternyata beberapa kali ditegur oleh orang yang lebih berkuasa di sana, dan orang yang merasa lebih tua di sana kan. Dan maksudnya tuh orang yang lebih lama di sana gitu. Katanya pulang kok tengah malam terus. Mengganggu katanya. Padahal itu nggak ada mengganggu. Dan zaman sekarang kan kendaraan aja kan tidak ada yang namanya terlalu bunyi banget kan. Knalpotnya kan santai juga. Tapi itu dianggap mengganggu. It's okay. Dan dia juga bawa teman gitu. Paling lama kita kan paling jam 10, jam 11 gitu. Itu juga ditegur juga. Katanya
nggak boleh bawa orang. It's okay. Kan yang penting tidak boleh di atas jam 12 kan, dan yang penting di rumah itu tidak boleh untuk seperti mabuk-mabukan, kita ngapa-ngapain gitu kan. Dan parahnya lagi ya, temanku itu kan kakaknya itu datang gitu, cewek gitu. Cewek. Padahal ada beberapa orang yang tahu, RT-nya juga udah tahu. RT yang lama ya tahu gitu. Bahwa itu dia punya kakak cewek. Dia datang ke sana. Taunya malah di apa, geng? Di apa? Taunya malah di ini loh. Malah dikeroyok. Di apa istilahnya itu, rumahnya itu diapain? Di apa ya? Ya pokoknya di inilah. Diincar, katanya kamu bawa cewek. Ini. RT-nya itu. Yang ketua kompleknya itu dan orang-orang yang merasa lebih hebat di sana dan lebih tua di sana, mereka udah berencana, banyak banget ya usianya. Tanpa ada konfirmasi dulu, harusnya kan yang lebih dewasa itu harusnya tanya dulu itu siapa, ini siapa, kan lebih baik, lebih bijak. Ini langsung blak menuju ke rumah itu dan langsung ya ini kan sebenarnya membuat keributan juga mereka ya kepada komplek. Padahal tidak ada apa-apa, itu kan kakaknya dia si cewek. Ternyata memalukan banget ya. Makanya kalau kita di komplek itu geng, ya kita sebisa mungkin kita menjaga, it's okay. Kita menjaga pertemanan, kita selalu tersenyum, kita melakukan yang terbaik gitu. Yang penting tidak ada ya hal-hal yang membuat kericuhan ya. Yang penting tidak mengganggu orang. Penting kita selalu bisa bertegur sapa ya yang itu kan lebih bagus. Dan kalau bisa sih orang-orang di komplek itu menghilangkan rasa penasaran, menghilangkan rasa kepo kepada seseorang, orang-orang yang mungkin dia buat teman is okay, itu mungkin sepupu atau siapalah. Lebih bijaknya lagi yang kita berprasangka baik saja ya kan. Yang penting mereka tidak narkoba ya kan. Kebanyakan kan yang lebih memilukan itu adalah narkoba ya kan, geng, yang membuat komplek itu jadi rusuh, jadi kedatangan polisi. Yang penting juga teman-teman yang dia datang itu orang komplek ataupun orang jaga itu tahu gitu, itu temannya baik-baik semua. Nah ini malah langsung digerebek-gerebek gitu, gak baik banget. Istilah kita berkomplek itu kan, geng, kita harus memperlakukan lu gue gitu. Lu berbuat apa buat apa di rumah lu, gak masalah, karena itu rumah lu, itu bukan rumah sewaan. Nah di sini geng, rumah itu dia itu kan beli tadi kan, otomatis kan terserah dia mau ngapain gitu kan. Harusnya kan kayak gitu kalau kita pikir bijak gitu ya kan. Kalau kita ini kan lu gue gitu, yang penting kita bisa saling bersilaturahmi. Dan dia berbuat maksiat kayak apa kayak itu terserah dia, itu urusan dia itu kan. Dan kebanyakan mereka merasa orang tabung, mereka merasa orang alim gitu, katanya mereka berbuat maksiat akan membuat kampung ini menjadi lebih menjadi panas dan menjadi bencana katanya. Padahal dia berbuat maksiat, dia membawa cewek atau apa ya kan tanpa ada yang tahu, hanya beberapa yang tahu. Justru dari mulut-mulut kita ini yang kita menyebarkan, akhirnya sekampungan tahu bahwa dia melakukan gini-gini. Akhirnya kan semua kampung membicarakan gini-gini. Kan orang berbuat buruk yang tidak merugikan manusia dibandingkan dengan mulut ke mulut gitu, gosip ke gosip, itu kan lebih jahat gosip itu kan. Dan aku pikir sih mereka yang lebih bergosip itu sekampungan dan mereka marah gitu, itu malah yang akan menimbulkan bencana di kampung itu loh. Itu pikiran aku ya, geng. Ya udah geng, ini adalah komplek rasa kampung episode 1. Nanti ada lagi ya. Udah, thank you.